Yang kini terlanjur dingin hatinya tak peduli dengan ajakan Papa Ziko untuk pulang ke rumah mereka yang kini bagai neraka karena tak ada lagi canda gurau bahkan obrolan hangat, semua terasa kaku dan membosankan. Keputusan Sagara cukup dimaklumi oleh papahnya asal anak itu tetap pulang ke kediaman Pradipta ataupun ke rumah utama. Dan untuk sekolahnya yang tertinggal, mulai hari ini Sagara akan aktif lagi menjadi siswa yang sebentar lagi akan lulus dari SMA tersebut. Dengan mengendarai sepeda motor baru, Sagara yang tak memberi kabar apapun tentang kembalinya ia yang sempat hilang bak di telan bumi tentu membuat kaget seantero sekolah terutama ketiga sahabatnya Marcel, Bian dan Tata. Lo beneran Sagara? Tanya Bian tak percaya, tak ada satupun yang tahu tentang sahabat mereka itu termasuk pihak sekolah. Kepala yayasan dan wali kelas tak ada yang berani bertanya lebih banyak tentang absennya cucu keturunan Pradipta tersebut. Emang lo pikir ini siapa? Sahut Sagara yang seolah tak pernah terjadi apapun padanya. Ia bersikap biasa sebab tak ingin ada yang banyak bertanya padanya. Lo kurus banget, ga? Dari mana sih? Tanya Tata yang matanya berkaca-kaca menahan banyak rasa dalam dadanya. Ada sedih, bahagia, tak percaya dan yang paling utama adalah rasa rindu. Masa sih? Perasaan lo aja, tak? Tapi gue tetap ganteng kan? Goda Sagara yang merentangkan kedua tangannya dan Tata langsung berhamburan ke dalam pelukan pria tampan itu. Seumur hidup Sagara, memang hanya Tata yang bisa merasakannya karena memang gadis hiu satu-satunya yang berkawan baik dan sangat dekat bukan hanya dengannya terutama keluarga dan para sepupunya. Jangan pergi lagi ya, kira gak bisa gak ada lo. Selama lo hilang entah kemana kita semua bingung, ga, ucap Tata yang mulai terisak yang kini tangisnya justru tangis rasa bahagia sebab bisa merasakan lagi kehangatan sebuah dekapan Sagara. Iya gue janji. Sagara hanya tersenyum simpul, raganya ada si sekolah tapi pikirannya sedang melanglang buana ke satu tempat yang pasti itu adalah rumah bapak, tapi bukan pria baya itu yang sedang dipikirkan oleh Sagara, melainkan putrinya. Satu yang menjadi penyesalan adalah ia tak meminta nomor ponsel Aisyah atau siapapun di rumah itu, Sagara tak punya pikiran ke sana sebab ia pun tak punya benda pipih tersebut. Miliknya hilang entah kemana saat kecelakaan terjadi. Gue harus ke sana nanti, gumam Sagara pelan. Mau kemana? Baru juga lo nongol, tanya Bian yang ternyata mendengar apa yang diucapkan Sagara barusan. Kepo. Satu hari dilewati seperti biasa, meski tak sedikit temannya yang bertanya atau hanya menatap heran dengan hadiran Sagara lagi di sekolah. Tapi anak itu tak peduli. Fokusnya kini hanya ingin cepat lulus dan tamat dari SMA. Sepulang sekolah, seperti janjinya Sagara pulang ke rumah kediaman Pradipta, tak ada siapapun di sana karena mominya sedang sibuk mengurus beberapa panti sosialnya. Bosan di rumah mewah tanpa teman, Sagara memilih ke rumah utama yang ia harap ada sepupunya sebab di bangunan mewah itu ada saja keluarga yang datang berkumpul. Dan pilihannya sepertinya tepat. Ia datang dan ternyata ada Aurora di sana. Saga, kamu kemarin di kota B ya? Tanya si cantik yang hanya terlihat matanya itu. Iya, kenapa? Tanya balik Sagara. Kata Kak Sam, deket Ponpes kan? Sagara mengangguk pelan namun hatinya seolah tergerak untuk lebih dekat dengan Ola. Iya, pemilik rumah yang nolong aku bahkan ngajar di sana, kamu tahu Ponpes itu, lah. Selidik Sagara yang hatinya mendadak berdebar. Iya, aku pernah 3 kali ke sana, jawab Ola yang aneh dengan senyum yang diberikan Sagara. Apa kamu kenal dengan Aisyah? Kamu kenapa? Tanya ibu yang melihat putrinya meletakkan lagi gelas yang dipegangnya itu. Gak apa-apa, Bu. Ada masalah di tempat les, Selidik wanita baya tersebut yang langsung dijawab gelengan kepala. Aisyah Nura yang berarti gadis cantik yang penuh dengan cahaya itu, kini sedang bingung harus menjawab apa tentang pertanyaan ibu, karena ia tak tahu pasti yang sedang dirasakannya secara mendadak ini. Hatinya yang tadi nampak biasa malah justru mencelos tanpa sebab. Ya, tanpa sebab karena ia baru saja sampai di rumah usai mengajar,
Aisyah yang seorang guru taman kanak-kanak dan lanjut di salah satu tempar les privat memang banyak menghabiskan waktu bersama para malaikat kecil, jadi tak salah jika ia memiliki hati yang lembut dan juga baik. Ya sudah, istirahat sana, tak perlu bantu ibu masak sore ini untuk makan malam bersama, tita ibu yang menebak putrinya itu kelelahan. Aisyah yang bekerja dari jam 8 hingga jam 3 sore bukan hanya menguras tenaga tapi juga rasa sabar karena selalu berhadapan dengan drama anak-anak yang berbeda setiap hari. Tapi gadis berumur 23 tahun itu sangat senang dengan pekerjaan yang ditekuninya saat ini, padahal bapak sudah menawari putrinya itu untuk menjadi admin di pondok pesantren. Iya, Bu. Aish ke kamar dulu, jawabnya sambil bangun dari duduk dan berlalu ke kamarnya di lantai 2. Tapi, langkah kaki si bungsu terhenti saat ia melewati ruang tengah. Semoga kamu baik-baik saja ya, dan pastinya bahagia dengan keluargamu, ucap lirih Aisyah yang ingat dengan sosok Sagara, pemuda yang ia tolong beberapa waktu dalam keadaan tak sadarkan diri di tengah jalan saat ia pulang dari pasar. Meski keduanya jarang sekali mengobrol tapi Aisyah sedikit tahu tentang Sagara entah karena pemuda itu cerita sendiri atau juga dari yang ia dengar dari bapak. Malang memang, dan Aisyah tak bisa membayangkan jika ia yang ada di posisi Sagara, di usia remaja harus kehilangan sosok orang tua yang masih sangat ia butuhkan. Rumah utama. Apa kamu kenal Aisyah? Tanya Sagara dengan tatapan penuh rasa penasaran. Ia harap ini adalah jalan untuk ia tahu sedikit tentang gadis bercadar itu. Aisyah atau Aish? Tanya balik Ola. Dia bercadar sepertimu, sahut Sagara, sayangnya ia hanya tahu nama panggilannya saja. Aish mungkin ya, tapi Aisyah ada dua di sana, tapi yang bercadar hanya Aish yang guru TK, balas Ola. Sagara yang menjentikkan jarinya sontak membuat Ola kaget dan itu malah membuat Sagara tertawa dan pastinya sambil meminta maaf juga. Iya, itu maksudku, Aish yang guru TK, sahut Sagara yang perasaannya kini begitu lega. Oh, itu. Kamu tinggal di rumahnya? Tanya Ola yang tak menyangka sepupunya bisa kenal dan bahkan ditolong oleh temannya sendiri meski keduanya tak begitu akrab, hanya tegur sapa biasa saja saat bertemu di pondok pesantren. Iya, aku di sana, kamu ada nomor ponselnya. Bisa ku minta, mohon Sagara sampai menangkup kedua tangannya sendiri. Ada, tapi aku izin dulu karena, ucap Ola yang kebingungan sendiri. Karena apa? Tanya Sagara penasaran, jantungnya berdetak hebat seakan tak sabar dengan yang akan dilanjutkan oleh sepupunya tersebut. Setahuku, dia sudah punya calon suami. Jantung dan hati Sagara seakan ingin melompat dari dalam tubuhnya saat mendengar apa yang dikatakan sepupu perempuannya tersebut. Wanita yang membayangi harinya ternyata sudah punya calonnya sendiri tanpa ia tahu sebab selama di rumah orang tua Aisyah, ia tak pernah bertemu dengan tamu laki-laki yang mendatangi wanita bercadar tersebut. Jangan bohong, gak mungkin, kata Sagara masih berusaha menolak kenyataan. Tanya aja langsung, itu yang aku tahu. Tapi entah sekarang karena aku juga gak yakin, jawab Ola. Gak yakin gimana? Masa si Ais mau pacaran, sedangkan itu aku tahu cukup lama dan sampai sekarang belum menikahkan. Tanya balik cucu langsung Rahardian tersebut. Iya, dia belum menikah, aku harap apa yang kamu ceritakan itu salah, minimal salah orang karena ada 3 Aisyah, kan yang kamu kenal di sana. Sagara masih meyakinkan dirinya sendiri dan Ola hanya bisa memutar bola matanya malas. Terserah padamu, Sagara. Sepeninggal wanita bercadar itu, Sagara nampak semakin uring-uringan. Ia memilih pulang sebelum Ola bercerita pada sepupunya yang lain. Dengan motor sport barunya, ia membelah jalan ibu kota di waktu sore menjelang petang. Otaknya yang begitu banyak pikiran sulit sekali fokus pada jalan di depannya tersebut tapi janjinya pada sang Momi membuat Sagara tetap berhati-hati. Sampai di kediaman Pradipta, Sagara langsung masuk tapi ia berhenti saat namanya dipanggil. Ada apa, Dad? Tanya Sagara, padahal di sana papahnya juga. Akhir pekan ini kita ke kota B. Dedi dan papahmu akan mengunjungi keluarga yang sudah menolongmu,
jelas sang mantan duda. Benarkah? Aku ikut ya, jawab Sagara senang, padahal beberapa saat sebelumnya ia nampak sedih dan sedikit patah hati. Tentu, akan ada beberapa juga yang akan kami bawa ke sana untuk buah tangan dan tanda terima kasih, ungkap Papa Ziko yang masih setia dengan status dudanya tersebut. Baiklah, terima kasih banyak karena Dedi dan Papa mau bersilaturahmi ke sana, aku senang mendengarnya, balas Sagara. Andai ia tahu, ini adalah salah satu cara Papa Ziko untuk mendekati putranya dan mengambil hati Sagara. Pria itu ingin sang putra tahu jika pekerjaan bukan lagi segalanya terbukti kini ia mau meluangkan waktunya yang padat tersebut. Itu sudah seharusnya kami lakukan, terutama papa yang tak tahu harus bagaimana jika keluarga itu tak menolongmu karena pastinya nyawamu adalah harta tak ternilai harganya dengan apapun, lanjut Papa Ziko, ia harap Sagara mau mengerti hal tersebut. Ya terserah kalian saja, jawab Sagara yang memilih bangun dan pamit ke kamarnya. Sepeninggal Sagara kini tinggal Dedi Riko dan Papa Ziko, keduanya masih berdiskusi tentang rencana mereka tersebut yang diharapkan sang tuan muda bisa kembali seperti dulu lagi. Yang kenal baik keluarga itu ternyata Kak Bumi, aku baru tahu saat ditelepon olehnya, ucap Ziko. Syukurlah, ternyata kemarin Sagara ditolong dan urus oleh orang baik. Dedi tak bisa bayangkan jika hal buruk menimpanya atau orang yang salah yang kemarin bersamanya. Semua orang tentu sayang pada Sagara, memikirkan anak itu dan ingin mempertahankan kebahagiaannya. Tapi memang sikap yang diambil Ziko salah besar dan cukup menyakitkan hatinya yang baru saja kehilangan surganya. Atau kita bisa ajak mereka juga. Lebih banyak lebih seru kayaknya, Dad, ujar Ziko. Kamu mau silaturahmi apa lamaran? Hah? Kamu mau silaturahmi apa lamaran? Hah?